yang kita lihat itu ini, ya, itu teknik. Insya Allah dengan kita membiasakan hal seperti itu, ya, insya Allah lawan bicara kita itu dengan sistematis dia akan kalah gitu. Dalam kalah di sini bukan kalah apa, ya, seolah-olah pikiran dia itu, ya itulah seperti terhipnotis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah yang alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali, untuk mensajikan suatu keilmuan-keilmuan yang semoga bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Sebelumnya, salam hormat dan takdim saya sampaikan kepada seluruh saudara-saudara saya, khususnya di tanah air, yang dari Jawa Timur, yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, seluruh pulau Jawa, juga kepada saudara saya yang dari Provinsi Banten, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi itu tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada semua saudara-saudara saya. Dan kepada yang dari Malaysia, yang dari Thailand, yang dari Singapura, yang dari Filipina, Brunei Darussalam, dari Sri Lanka, India, alhamdulillah ya, selalu setia menyimak bersilaturahmi di channel tempat berbagi suatu keilmuan warisan-warisan para leluhur yang mungkin generasi di zaman sekarang ini banyak sekali yang tidak mengenal ya, atau tidak mencari sekedar buat pengalaman ataupun pengamalan, yang mudah-mudahan di dalam setiap keilmuan yang saya sajikan ini banyak sekali manfaat yang bisa dipetik. Baiklah, kita akan membahas, yaitu sesuai dengan yang saya sampaikan kemarin, akan membahas suatu kajian tentang ilmu gendam. Ilmu gendam ini masih tergolong ranah hipnosis. Bedanya ilmu gendam itu dicampuri atau dicampur aduk dengan energi-energi berupa mantra ataupun doa-doa tertentu yang dikhususkan untuk melakukan sesi penggendaman. Akan tetapi di sesi kali ini saya akan menyampaikan yaitu cara bagaimana menggendam dengan melihat atau membaca dari titik cakra tubuh lawan bicara kita, ya. Titik cakra tubuh pada lawan bicara kita. Dan teknik gendam ini sangat cocok sekali untuk seseorang yang berprofesi sebagai sales marketing, sebagai motivator, para penasihat, para guru-guru, para cendekiawan, ataupun para penceramah, penyampai keagamaan, ya. Jadi ini di luar dari konteks doa-doa atau mantra-mantra khusus untuk menggendam, ya. Baiklah, ketika ada suatu manfaat yang bisa dipetik dalam sajian ini, dalam kajian ini, silakan. Semoga menjadi amal kebaikan, ya, di dini wa dunia wal akhirat tentunya. Ketika ada kesalahan, ketika ada kekeliruan, mohon dimaaf karena itu merupakan suatu kehilapan atau kesalahan dari cara saya menyampaikan sajian keilmuan ini. Dan tidak lain, ini hanyalah merupakan suatu edukasi pembelajaran saja, sebagaimana di dalam atau di generasi zaman sekarang ini begitu banyak, ya, saudara-saudara kita yang minim ilmu pengetahuan, ya. Jadi di sini saya akan mensajikan suatu pengalaman atau pengamalan kajian-kajian suatu keilmuan yang dahulu dibawakan oleh para leluhur kita, para orang tua kita, yang mana di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang begitu lupa atau tidak tahu sama sekali akan keilmuan warisan leluhur kita ini. Baiklah, tidak panjang lebar, kita sambil santai saja. Kebetulan saya lagi ada di kediaman di rumah orang tua, ya, tepatnya di belakang rumah ini, dan saya ditemani sama sahabat saya dari kecil. Maksudnya dia dari kecil saya besarkan dia, ya. Ini ayam Salama. Dia sangat setia sekali
nemenin terus kalau saya lagi ada di rumah. Baiklah, langsung saja kita kembali pada konteks yang akan kita bahas, yaitu tentang membaca atau melihat titik cakra gendam pada tubuh lawan bicara kita. Jadi ketika kita berbicara atau sedang melakukan aktivitas suatu apapun itu, pertama, siapa lawan bicara kita? Apakah dia seorang pemuka agama, atau dia seorang motivator, atau dia seorang yang terlibat dalam segala profesinya sebagai seorang argumentasi ya. Nah, kita jangan down, kita jangan grogi gitu. Karena memang tidak bisa dipungkiri ya, ketika kita berhadapan dengan seseorang yang levelnya sudah tinggi, seseorang yang jam terbangnya sudah luas, kita seolah-olah down gitu. Bahkan bahan materi apa yang mau kita sampaikan itu seolah hilang begitu saja. Nah, ini ada tips, yaitu cara bagaimana kita mempengaruhi cara berpikir lawan bicara kita agar mendengarkan kita dan tunduk atau nurut sama kita dengan teknik gendam, membaca atau melihat titik cakra tubuh lawan bicara kita. Yaitu yang pertama, ketika kita berhadapan atau kita lagi berbicara dengan lawan bicara kita, ini gini, contohnya gini, lawan bicara kita sedang ngomong gitu, sedang bicara sama kita, sedang menyampaikan sesuatu. Apa yang kita harus lakukan yaitu melihat rongga mulut lawan bicara kita. Seperti dia lagi bicara nih, kita lihat, maaf sambil ngerokok ya, kita lihat ini, jangan kita lihat matanya ya. Itu teknisnya seperti itu. Sebaliknya, ketika kita yang menyampaikan, lawan bicara kita sedang mendengarkan kita lihat titik di pangkal hidung ini ya, titik di pangkal hidung, paham? Jadi ketika kita berbicara, kita bicara dengan lawan kita ya, kita sedang menyampaikan sesuatu, yang kita lihat itu titik cakra pada lawan bicara kita itu ininya nih. Kalau sebaliknya, dia lawan bicara kita yang bicara, yang ngomong, yang menyampaikan sesuatu pada kita, yang kita lihat itu ini ya. Itu teknik. Insya Allah dengan kita membiasakan hal seperti itu ya, insya Allah lawan bicara kita itu dengan sistematis dia akan kalah gitu. Dalam kalah di sini bukan kalah apa ya, seolah-olah pikiran dia itu ya itulah seperti terhipnotis ya. Itu dengan sisi dohirnya, dengan membaca titik saraf gendam tubuh seseorang. Nah, seperti itu. Itu memang perlu pelatihan yang kontinu ya, yang konsisten. Maka dulu saya pernah belajar, saya pernah ikut workshop dulu di GOR di Bekasi, itu seperti itu pelatihannya. Kita berdialog gitu. Ketika kita menyampaikan, giliran kita pandang pangkal hidung si lawan kita. Begitupun sama, ketika kita diam, kita mendengarkan dialog pembicaraan dari lawan kita, yang kita pandang itu bukan pangkal hidung, tapi ini ya, rongga dalam mulut ini. Apalagi ya dicampur padukan dengan energi-energi khusus dalam berupa doa ataupun mantra-mantra tertentu yang sifatnya untuk menggendam ya. Ya, untuk doa-doanya atau mantra-mantranya saya sudah posting ya. Saya sudah pernah sampaikan sebelumnya, itu bisa dilihat nanti ya. Itu ada doa atau mantra untuk gendam ya. Insya Allah itu istiqomahkan, itu jalankan. Jadi bukan hal-hal untuk negatif, jadi hal-hal positif pun dengan menggunakan ilmu gendam ini banyak sekali faedah-faedahnya ya. Seperti seorang guru menyampaikan suatu nasihat pada muridnya agar muridnya mendengarkan, agar cepat masuk ya, agar cepat connect didengar gitu. Nah, ini bagi sales marketing juga yang perjuangannya di jalan atau mempromosikan suatu barang ya agar dibeli gitu. Ini cocok banget pakai teknis seperti ini. Ini yang sudah saya jalankan di lapangan ya, seperti itu. Baik, itu saja ya, silahkan dicoba ya. Bila mana kurang paham, bisa nanti kita sharing. Allah sajiannya edukasi tentang berbagi sajian keilmuan ya, dari hal pengobatan,
medis maupun non medis, ataupun membagikan sajian-sajian keilmuan ya, mengenalkan gitu. Tentunya segala apapun kita dalam bentuk ikhtiar batin maupun ikhtiar zahir, itu semata-mata kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan makom, masing-masing makom perjalanan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja. Bila mana kita ingin sharing, silakan. Mudah-mudahan Allah berkahkan sajian-sajian kali ini dan bermanfaat bagi para pemirsa, para saudara-saudara saya ya, yang saya tidak bisa sampaikan begitu banyak. Alhamdulillah kita menjalankan silaturahmi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.